pada tahu. Baca kali ya. Enak nih, nanti aku buat makan ah. Tapi minyaknya di mana ya? Langsung aja kali ya. Ya tunggu, jangan dibuang dulu. Lah kenapa kan itu? Nah, nggak bisa dipakai lagi. Bisa lah, bisa kita daur ulang lagi daripada mencemari lingkungan. Mending daur ulang lagi, bisa menjadi yang bermanfaat lagi. Daur ulang, emangnya di belakang tidak dibuat buat apa? Bisa didaur ulang menjadi sabun. Bisa kita jual lagi dan mendapat penghasilan juga. Wah, memangnya bisa? Bisa dong, dengan caranya. Wah, udah, yaudah itu aja. Ayo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari SMP Bina Mulia akan mendemonstrasikan cara pembuatan produk sabun dari bahan limbah, yaitu minyak jelantah. Sebelum proses pembuatan, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad dan rekan saya Saudari Oci, Siti Aisyah, Saudina, dan rekan saya Ani Nur Azizah. Sebelum proses pembuatan, kami akan memberitahukan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut. Baiklah, setelah alat-alat dan bahan-bahan tersedia, mari kita lanjutkan ke proses pembuatan. Yang pertama, ambil arang yang sudah dibakar, lalu masukkan ke dalam minyak jelantah dan tunggu selama 24 jam supaya kotoran-kotoran yang ada di minyak jelantah tersebut diserap oleh arang tersebut. Minyak jelantah tersebut kita saring menggunakan saringan, lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Hani. Selanjutnya, soda api akan dimasukkan ke dalam larutan air pandan yang sudah diekstrak sebanyak 175 ml. Jangan sampai terbalik karena soda api akan teroksidasi dan juga akan menyebabkan ledakan. Lalu aduk hingga merata dan tunggu hingga suhunya 30 derajat Celcius. Jika suhunya sudah 30 derajat Celcius, masukkan larutan ini ke dalam minyak jelantah. Lalu aduk hingga mengembang. Dan jika sudah mengental, tahapan selanjutnya akan diberikan kepada Oci. Berikutnya, masukkan ekstrak kunyit sebanyak 50 ml yang sudah diparut ke dalam minyak jelantah.
Di sini, kunyit juga berfungsi sebagai pewarna alami dan juga antibakterial. Setelah itu, masukkan pewangi sebanyak 20 ml ke dalam minyak jelantah tersebut. Setelah semua bahan tercampur, lalu tuangkan bahan tersebut ke cetakan sabun yang sudah disiapkan. Produk sabun dari bahan limbah yaitu minyak jelantah. Semoga yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami Kak Farhan, Kak Hani, dan Kak Oci. Hai. Kali ini kita akan menunjukkan hasil praktikum kita setelah menunggu 3 hari dan hasilnya seperti ini. Untuk tahapan yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Farhan ya. Pertama-tama kita terlebih dahulu melepaskan sabun tersebut dan cetakannya dengan cara meregangkan cetakannya secara perlahan. Lalu tekan ke bawah hingga sabun tersebut terlepas dari cetakannya dan hasilnya seperti ini. Untuk tahapan pengemasan akan dijelaskan oleh Kak Hani. Terima kasih Kak Farhan. Di sini Kak Hani akan menjelaskan bagaimana cara mengemas sabun minyak jelantah yang akan kita jual. Pertama-tama, kita siapkan plastik mika seperti ini. Kenapa Kak Hani memilih bahan ini? Karena bahannya mudah didapatkan dan juga praktis. Lalu, siapkan label seperti ini agar kemasannya lebih menarik. Selanjutnya akan kita mulai pengemasan sabun minyak jelantah menggunakan plastik mika. Pertama-tama, masukkan sabun ke dalam plastik mika seperti ini. Lalu masukkan labelnya. Lalu lipat ke belakang sesuai dengan ukuran sabunnya dengan sapu. Jika sudah seperti ini, ikat atasnya ini dengan pita. Seperti ini ya teman-teman, cara mengemas sabun minyak jelantah yang akan siap kita jual. Untuk penjelasan produknya akan dijelaskan oleh Kak Oci. Baik, terima kasih Kak Hani. Setelah dikemas, perlu teman-teman ketahui bahwa sabun ini bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, sabun ini digunakan mencuci piring, mencuci kain, dan barang lainnya. Namun, Kak Oci tidak sarankan untuk dipakai mandi. Kenapa? Karena sabun ini terbuat dari limbah minyak jelantah yang tidak cocok untuk kulit, namun cocok untuk digunakan sehari-hari.
Baik, video cara penggunaannya akan dilanjutkan oleh Kak Farhan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kak Farhan. Kali ini Kak Farhan akan menjelaskan tata cara penggunaan sabun dari minyak jelantah. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu sabun dari minyak jelantah yang telah kita buat sebelumnya seperti ini. Lalu kita siapkan kain yang kotor untuk dibersihkan seperti ini. Ikuti saya ya. Pertama-tama ambil kain yang kotor lalu kita basuh dengan air. Lalu kita ambil sabun lalu kita aliri dengan air. Setelah itu kita bersihkan dengan perlahan. Setelah berbusa dan kainnya bersih, kita balut dengan air. Lalu kita keringkan. Nah, itu tadi teman-teman, tata cara membersihkan kain yang kotor menggunakan sabun dari minyak jelantah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi ini menggabung kami dari siswa SMP Bina Mulia. Oh iya, akan menawarkan sabun dari minyak jelantah. Barangkali minyak jelantah ya? Oh iya ya, bagus kita itu ya. Barangkali Ibu minat. Ini kandungannya berarti ada minyak jelantahnya ya. Ini bisa dipakai buat apa aja? Itu bisa buat pakaian, cuci piring, dan buat sehari-hari. Tapi tidak disarankan untuk buat mandi. Oh, kenapa? Karena ini dari minyak dari limbah minyak jelantah, takutnya tidak cocok Bu dari untuk kulit gitu. Tempatnya kalian dari siswa SMP ya? Iya, siswa SMP. Ya udah Ibu beli ya. Ya, berapa ini harganya satunya? Itu 4.000 Bu. 4.000. Ibu beli 2 ya. Ini yang mana Ibu? Bentar ya Ibu ngambil dulu ya. Iya. Iya. Ibu makasih banyak maaf mengganggu ya. Tidak. Permisi Pak. Ya, apa Dek? Pak, ini kami dari siswa SMP Bina Mulia akan menawarkan sabun dari minyak jelantah. Siapa tahu Bapak minat? Ini terbuat dari minyak jelantah. Ya Pak. Ini bikinan kreatif anak-anak begitu. Nah ini juga bisa dibuat untuk sabun. Bisa Manfaatnya untuk apa? untuk membersihkan barang-barang yang kotor, khususnya kain sama barang-barang lainnya. Kalau ke kulit nggak bisa karena takutnya tidak cocok karena ini dari limbah minyak jelantah. Hebat juga ya kreatif anak-anak yang Bina Mulia. Semoga ini jualannya bermanfaat ya. Ini berapa harganya? Satu itu Pak 4.000. Oh, oke saya beli ya. Satu. Ini Pak, semuanya Pak. Ya makasih ya. Ya, Sukses selalu ya. ya Pak. Oh, ya kebetulan. Terima kasih. Ya, Barangkali Bapak berminat buat beli. Ya. ya. Mau beli itu apaan? Ini tuh sabun dari minyak jelantah yang sudah melewati tahapan-tahapan. Oh, berapa itu satunya nih? Ini 4.000. Ya nih, punya 12.000 berarti berapa biji nih? Semuanya aja. Ya. Oh, 4. Ya. Ya. Satu nih. Ya. 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 Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Sama-sama ya. Semoga neng sukses ya. Ya, amin.